Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi di materi berikut, materi tentang capaian pembelajaran yang kita akan masuk pada kegiatan inti yang akan ada tugas sebentar. Jadi sebelum kita masuk diskusi bersama-sama, diskusi kelompok dari masing-masing lab, materinya akan disampaikan oleh Pak Dominikus Lende tentang capaian pembelajaran. Untuk itu kepada Pak Dolen saya persilakan. Terima kasih Pak Kurkulum atas kesempatan yang diberikan kepada saya menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran. Ya, baik. Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa. Oke, terima kasih. Karena teman-teman tetap bersedia mendengar dan berusaha untuk sama-sama kita belajar capaian pembelajaran pada program Sekolah Penggerak yang dibawakan oleh saya sendiri. Di sini pernahkah Anda, peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Mengapa hal itu terjadi? Nah, dari pertanyaan ini, bisa tidak Bapak Ibu melihat kembali proses-proses pembelajaran yang dilakukan sebelumnya? Pernah tidak Bapak Ibu mengalami hal atau kesulitan seperti ini? Dan kesulitan itu kenapa terjadi? Mungkin ada yang bisa menjawab? Persilakan. Halo, Pak Dolen. Saya mau menjawab. Iya. Ya, Pak Ansel. Oke, peserta didik mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai. Mungkin pada saat mengerjakan tugas, suasana hati dan pikirannya tidak senyaman waktu dia belajar di Mama Zephora. Mungkin perbedaan ini suasana hati mungkin ya, kalau saya. Berarti dari Pak Ansel mengalami kesulitan ya, dan kesulitannya menurut Pak Ansel suasana hati. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Saya Pak Dolen. Iya. Kalau saya mungkin kesulitan yang dialami peserta didik dalam mengerjakan tugas bisa saja karena kurangnya referensi. Atau sekarang kan sudah zamannya IT, HP anak-anak itu sudah banyak yang pegang HP Android, tapi mungkin ada beberapa siswa yang belum memiliki HP Android, jadi mereka kurang memiliki referensi yang seharusnya mereka bisa cari di Google, tapi makanya memanfaatkan buku saja. Sedangkan kalau di buku kan terbatas materinya. Ini saja. Terima kasih. Ya, sudah dua jawaban yang diberikan oleh teman. Nah, dari dua jawaban itu sudah menggambarkan bahwa setiap teman itu mengalami kesulitan di saat teman-teman itu mengajarkan kepada anak-anak. Ya, di sini kalau kita lihat dari dua jawaban dari teman, tentunya jawaban untuk pertanyaan yang tadi memiliki banyak faktor masalah. Berarti dilihat dari teman-teman dua orang tadi memiliki faktor-faktornya masing-masing. Yang satunya dari referensi dari Pak Ansel suasana hati. Nah, di sini adalah salah satu masalah utama kenapa tujuan pelajaran kita itu tidak tercapai. Namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Nah, di sini mungkin juga pengaruh dari tingkat dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik. Jadi di sini supaya kita jangan mengalami kesulitan lagi di saat kita mengajarkan kepada anak-anak, berarti kita harus benar-benar menentukan pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus sesuai dengan tingkat kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Ya. Di sini tentang capaian pembelajaran, mungkin Bapak Ibu bukan hal yang baru didengarkan saat ini saya memaparkan materi.
mungkin kita sudah mendengarnya atau sudah pernah membaca, pasti yang rasa ingin tahunya tinggi, teman-teman pasti sudah mencari tahu. Mungkin ada yang bisa menanggapi capaian pembelajaran yang seperti apa? Ya, baik. Saya langsung saja. Ya, di sini capaian pembelajaran atau disingkat dengan CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik di akhir fase. Ya. Nah, dalam keputusan Menteri Republik Indonesia atau Kemendikbud nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi meliputi sekumpulan materi dan lingkup materi. Jadi di sini Bapak Ibu, kompetensi inti dan kompetensi dasar itu dikenal dalam bentuk capaian pembelajaran. Seperti halnya kemarin kompetensi inti kompetensi dasar itu sudah diberikan oleh pusat, tinggal kita kembangkan saja ke bentuk-bentuk yang lain. Begitu juga dengan capaian pembelajaran, sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, tinggal kita mengembangkannya, bagaimana kita mencapai tujuan yang diharapkan untuk peserta didik itu. Jadi kita membuat atau mengembangkannya dalam bentuk-bentuk yang lain seperti tujuan, modul, dan lain sebagainya. Jadi seperti yang dikatakan oleh kurikulum tadi, spektrumnya bahwa struktur capaian itu ditentukan oleh pusat. Sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Kita lihat yang berikut. Di sini capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang, bukan per tahun seperti kurikulum terdahulu. Durasi setiap fase dapat dibedakan untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, seperti apa durasi setiap fase yang berbeda dengan fase-fase yang lain? Kita lihat pembagian fase dalam capaian pembelajaran. Nah, di sini pembagian fase dalam capaian pembelajaran ada 6, yaitu sampai pada F, di mana fase A itu pada umumnya peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 2. Fase B pada umumnya anak SD kelas 3 sampai 4. Fase C pada umumnya SD kelas 5 dan 6. Fase D pada umumnya anak kelas SMP kelas 7 sampai 9. Fase E pada umumnya SMA atau SMK kelas 10. Dan fase F itu pada umumnya SMA atau SMK kelas 11 dan kelas 12. Nah, Bapak Ibu guru, karena jenjang kita, tempat kita mengajar berada pada jenjang kelas 10, maka fase yang kita gunakan adalah fase E. Nah, dalam penggunaan penentuan capaian pembelajaran pada setiap fase, di sini ada 2 kategori, yaitu kategori yang pertama itu pembagian kurikulumnya tadi ada mata pelajaran umum dan ada mata pelajaran kejuruan. Nah, pada mata pelajaran umum, wajib hukumnya membuat capaian pembelajarannya dari fase A sampai pada fase E. Sedangkan pada mata pelajaran kejuruan membuat capaian pembelajarannya dalam bentuk fase E. Tetapi di dalam kejuruan itu diperlihatkan pengetahuan dan keterampilan. Terus Bapak Ibu, di sini para pemerintah menggunakan istilah fase. Kenapa menggunakan istilah fase? Karena di sini dilakukan untuk membedakannya dengan kelas, karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Ya, di sini kita menggunakan seperti yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di materi sebelumnya. Di sini kita menggunakan untuk paradigma baru ini yang lebih nampak nanti adalah fasenya, bukan kelas. Berarti nanti dalam satu fase terdiri atas 2 kelas. Nah, jadi kalau misalnya tingkat kemampuan anak dalam satu kelas ada yang berbeda, berarti
kita bisa menyesuaikan, bisa kita kembali ke fase yang sebelumnya. Dalam satu fase misalnya kelas 1 atau kelas 2 bisa kita memberikan materi yang kelas 1 karena anak ini berada pada fase yang sama, karena materi yang diajarkan juga materi yang sama dalam satu fase. Tinggal nanti kerjasama yang baik antara guru yang mengajar, guru yang berbeda yang mengajar pada fase yang sama. Tinggal nanti dikasih batasan-batasan sampai di mana keluasan materi. Karena Bapak Ibu guru yang mengajar itu yang tahu tentang keluasan materi yang harus diajarkan dalam fase atau 2 tahap. Ini merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai tahap pencapaian belajar atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level. Mengajar pada tahapan atau tingkat yang sesuai. Ya. Di sini pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan. Ini merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik, atau pada umumnya dikenal dengan teaching at the right level atau KRL. Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Jadi nanti kelas 1 dan kelas 2, nanti kelas 1 dan kelas 2 bukan disebut kelas 1 kelas 2 tetapi mengacu pada fase A. Kalau misalnya kita di tingkat SMK, fase E itu kelas 10, berarti ini satu kelas saja. Kalau nanti fase F, kalau berbicara fase F, di dalamnya terdapat 2 kelas, berarti ada kelas 2 dan kelas 3, tetapi lebih kepada fase. Pembagian pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Seperti yang kita sama-sama berkomentar tadi di struktur kurikulum, bahwa akan diberi keluasan untuk setiap program tadi untuk menentukan capaian apa yang harus diharapkan dengan berpatokan pada capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena ini capaian pembelajaran sudah ditetapkan oleh pemerintah, tinggal nanti kita. Terus ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan kehajar Dewantara dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Ya, kita lihat di sini teman-teman secara umum deskripsi yang mencakup dalam capaian pembelajaran. Jadi ketika kita membuat capaian pembelajaran nanti mencakup deskripsi, di dalamnya terdapat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum. Jadi ini untuk deskripsi dari capaian pembelajaran nanti, ketiga komponen ini harus terdapat di dalamnya. Nanti selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang ditetapkan menurut perkembangan. Ya, sebagai contoh di sini prinsip deskripsi dari cakupan CPE bahwa di dalamnya terdapat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Ya, di sini ini salah satu contoh CPE yang saya gunakan. Di dalam capaian CPE ini di dalamnya terdapat prinsip, yaitu ada prinsip pengetahuannya, ada keterampilannya, dan ada kompetensi. Mampu menetapkan pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran efektif dan mendemonstrasikannya. Pembelajaran aktif sesuai norma dan etika. Jadi di sini teman-teman, untuk pengetahuan ini kita berpatokan pada kata kerja operasional. Mungkin di K13 itu kita sudah tahu kata kerja operasional yang bagian pengetahuan, juga kata kerja operasional yang keterampilan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang masih punya file tentang KKO nanti dilihat kembali. Terus kalaupun tidak ada nanti dimintakan kepada pendamping-pendamping dilihat masing-masing. Jadi kita bisa melihat kembali karena di sini tidak dirubah total, hanya kita harus berpatokan juga kepada KKO yang diberikan. Jadi sebagai contohnya ini contoh capaian pembelajarannya mampu menetapkan pendekatan modal, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran efektif
dan mendemonstrasikan pembelajaran aktif sesuai dengan norma dan etika. Jadi di sini kata kerja operasional menetapkan ini tergolong ke dalam kata kerja operasional pengetahuan. Sedangkan mendemonstrasikan ini adalah kata kerja operasional atau KKO dalam keterampilan. Sedangkan ini kompetensi umumnya. Ya. Lanjut. Terus di dalam capaian pembelajaran mengandung komponen capaiannya. Di dalamnya terdapat empat komponen, yaitu komponen rasional mata pelajaran, komponen tujuan mata pelajaran, komponen karakteristik mata pelajaran, dan komponen capaian pembelajaran setiap fase. Kita lihat satu-satu bahwa ini semua sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, rasional mata pelajaran itu memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut yang punya keterkaitannya antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain atau lebih dalam profil pelajar Pancasila. Terus tujuan mata pelajaran, deskripsi yang mencakup tentang pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan berdasarkan perkembangan peserta didik. Terus karakteristik mata pelajaran. Kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Sedangkan capaian pembelajaran setiap fase itu deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran dan deskripsi. Ya, seperti ini teman-teman. Ini salah satu contoh CP kejuruan, karena tadi saya bilang bahwa untuk mata pelajaran kejuruan, maka untuk menentukan fase setiap pelajarannya itu dimulai dari fase E. Dan formatnya harus terdapat yang pengetahuan dan keterampilan. Jadi kita harus memilah capaian pembelajarannya itu ke dalam format yang seperti ini nanti yang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Ini saya buat ini berdasarkan mata pelajaran IPAS. Jadi salah satu elemen yang saya buat itu adalah menjelaskan fenomena ilmiah. Jadi di dalam IPAS itu komponen-komponen capaian setiap fasenya itu ada 3 elemen. Salah satunya ada menjelaskan fenomena ilmiah. Jadi nanti setiap mata pelajaran memiliki elemen-elemennya masing-masing. Seperti bahasa Indonesia ada elemen menyimak, ada membaca, dan seterusnya. Jadi nanti Bapak Ibu melihatnya di capaian pembelajaran diberikan oleh para pendamping di setiap kelompok. Nanti dimindahkan ke terus yang berikut contoh mata pelajaran bahasa Indonesia ini berdasarkan elemen menyimak. Jadi capaian untuk membuat capaian pembelajarannya itu dimulai dari fase A, B, C, dan seterusnya. Ini semua Bapak Ibu elemennya sudah ada di capaian pembelajaran yang dibagikan nanti. Tinggal kita mengelompokkannya ke sini saja. Kita tindakan. Itu yang nanti kita kerjakan. Mungkin tentang capaian pembelajaran sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Dolen yang sudah menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran. Itu materi capaian pembelajaran dari mata pelajaran kejuruan dan mata pelajaran umum. Kalau ada dari Bapak Ibu guru yang belum paham tentang capaian pembelajaran, mungkin ada beberapa pertanyaan atau ada yang bertanya, saya persilakan. Tapi nanti yang bagi Bapak Ibu guru, kami buka sesi penanya 2 orang untuk pertanyaan selanjutnya di masing-masing kelompok atau masing-masing lab untuk mengajukan pertanyaan kepada instruktur. Setelah ini kita akan masuk dalam diskusi bersama, diskusi kelompok dari masing-masing lab
yang sudah didampingi oleh instruktur masing-masing. Terima kasih. Berarti ini ada pertanyaan? Ya, Dolen. Oke. Iya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin mau menyampaikan itu pertanyaan atau usul mengenai peningkatan kemampuan siswa yang baru dibahas tadi. Ya, jadi kita bicara mengenai peningkatan kemampuan siswa itu tidak lari jauh daripada kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik. Jadi, yang saya ingin sampaikan itu tentang kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik. Karena kita ketahui bersama bahwa pada paradigma yang baru ini atau kurikulum yang terbaru ini menuntut kita untuk bisa memberikan ilmu yang sedang berkembang saat ini atau teknologi terbaru kalau saya di otomotif. Maka dari itu saya mengusulkan kepada sekolah supaya bisa memperhatikan peningkatan SDM daripada pendidik yang ada di sini. Karena jujur, saya di otomotif perkembangan teknologi itu bukan tiap tahun, tapi setiap hari. Jadi teknologi-teknologi itu saya dulu di masa saya belajar itu saya lebih banyak belajar teknologi lama, sehingga ketika diperhadapkan dan dituntut dengan teknologi yang terbaru saya bingung apa yang harus saya buat. Saya belajar di internet tentang teori-teorinya, tentang pengenalan alat itu melalui gambar, video, namun penerapannya kepada anak-anak saya jujur saya belum berani. Karena saya harus kuasai dulu baru saya bisa memberikan kepada anak-anak. Sehingga saya minta agar bisa menjadi bahan pertimbangan dari sekolah. Itu saja, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Primus. Apakah Pak Dolen langsung menjawab atau menampung untuk ada lagi satu pertanyaan? Langsung dijawab atau menunggu? Langsung saja. Langsung, karena sini juga bukan dalam bentuk pertanyaan seutuhnya, tetapi ini dalam bentuk pertanyaan, tetapi dalam bentuk permintaan. Nah, di sini mungkin Bapak Kepsek juga ikut dalam itu mungkin, jadi mungkin didengarkan secara langsung. Kalaupun tidak mengikuti, mungkin nanti Bapak Kepsek akan menonton dan mendengarkan secara langsung keluhan yang dirasakan oleh Pak Primus. Ya, Pak Primus betul sekali apa yang disampaikan bahwa perlu adanya pendampingan kepada guru. Tadi saya sudah mengatakan tentang paradigma ini awalnya itu harus adanya sumber daya manusia, yaitu dilihat dari kepala sekolah dan guru. Cuman saat ini yang menjadi prioritas utamanya adalah OTKP, sehingga kemarin itu guru produktif OTKP yang melakukan pelatihan Pak Primus. Jadi kalau kedepannya PBSM juga sudah termasuk, maka otomatis guru-guru produktif akan didampingi dan akan ditingkatkan sumber daya manusianya. Jadi ya karena saat ini kita kan mengikuti karena program-program yang lain berada di sekolah yang sama, maka kita jurusan-jurusan lain itu mengikuti. Jadi yang menjadi pusat sekolah penggerak atau unggulnya di sini adalah OTKP. Jadi kita program-program yang lain itu mengikuti sambil kita menunggu giliran untuk kita dilatih dalam bentuk peningkatan kompetensi. Kalau dari saya juga Pak Primus, saya setuju sekali. Untuk apa terlalu banyak alat, tapi kalau tidak ada diklatnya, bagaimana cara menggunakan alat tersebut? Kalau hanya dikasih dan ditampung di suatu gudang dan tidak ada ininya, saya rasa saya juga sama dengan kami yang di BDP. Di BDP juga banyak loh alat-alat tentang cash register dan lain sebagainya. Itu juga jadi mubazir karena tidak ada diklat bagi sumber atau dari guru ya.
Ya mungkin dari saya Pak Primus seperti itu, mungkin nanti keluhannya Pak Primus didengar oleh kurikulum, dan kurikulum akan menyampaikan kepada yang Oke, baik, terima kasih Pak Dole. Dari Bapak Ibu Guru, jika ada yang ingin bertanya, kami berikan ini satu orang penanya lagi. Nanti kalau ada pertanyaan dari masing-masing lab, nanti akan bertanya ke Bapak Ibu pendamping. Ya, mungkin sebelum kita menuju pada ini, mungkin karena teman-teman masih bingung, nanti ketika banyak pertanyaan yang muncul, ketika Bapak Ibu sudah memegang itu capaian pembelajaran, saya rasa itu pasti banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jadi ya lebih bagusnya kita diskusi kelompok sendiri masing-masing dan dipandu oleh instruktur masing-masing. Lebih jelasnya supaya kita langsung diperhadapkan dengan masalah gitu. Ketika ada masalah kita langsung bertanya. Jadi hemat saya juga Pak Dongki, lebih bagusnya kita lanjut di dalam bimbingan diskusi kelompok. Langsung pada pembuatannya. Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Jadi Bapak Ibu Guru, materinya untuk capaian pembelajaran yang disampaikan di Pak Dolen kita akan implementasikan sekarang ini dengan didampingi oleh instruktur masing-masing kelompok. Jadi untuk meeting Zoom-nya kita sampai di sini, dan untuk selanjutnya kita ke kelompok masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada meeting Zoom berikutnya.